Halo Cinecrip, bertemu lagi bersama saya Indra dan Nita. Kali ini kita membahas sebuah film sequel dari Bioskak. Dan ini produksi dari Star Vision dan juga Skak Studio. Yoi. Yang judulnya Sekawan Limo 2 Gunung Klawi. Masih disutradarai oleh Bioskak juga ya. Penulisnya sama Nona Ica. Iya, Nona Ica, dan lanjut ke Sekawan Limo 1 ya, ini. ada semua reuni Ada di semua, sini. tapi di sini sekarang dengan dibantu oleh cast yang lebih besar ini. Iya, lebih banyak Lebih ya. banyak dan juga cerita yang lebih banyak Iya. lagi. Oke, lanjut kita ke sinopsisnya nih. Sekawan 52 Gunung Klawi ini menceritakan tentang 5 sekawan yang dulu di film pertamanya. Terus mereka tuh reuni lagi nih di ulang tahun anaknya Andrew. Yeah. Nah di sana itu mereka berlima ini termasuk ini ya sama Arjuna ya, yang mana? setan ini mereka udah berbaur ya. Jadi dalam kehidupan mereka tuh udah ada sebagai sahabat gitu. Dan di sana sebenarnya semua baik-baik aja sampai ada peristiwa yang membuat keluarga Andrew itu terancam ya. Dan ternyata itu adalah pesugihan. Dijadikan tumbal. Dan keluarganya itu dijadikan tumbal gitu. Nah, untuk menyelesaikan masalah tersebut ternyata mereka harus ke gunung lagi nih, ke Gunung Klawi kalau sekarang. Bisakah Andrew terlepas dari kutukan tumbal ini? Dan langsung aja kita bahas untuk yang disukanya dari film ini, yang orang suka yaitu sequel memang seharusnya lebih besar lagi dunianya kan. Di sini untungnya diperbesar dengan konflik Andrew yang ternyata dia dijadikan tumbal kan, jadi ada motif lain ya, tidak sengaja untuk dipanjang-panjangin sequelnya atau dicari-cari, sebenarnya masih masuk akal. Terus di sini juga kan ternyata ada dunia yang demit itu, kan itu lumayan ya ternyata mengisi ini. Iya, aku sih ngerasa si keluarga demit ini kayak kerajaan demit ini kayak kalau di film pertama itu podcastnya gitu. Kalau di sini berubah jadi jadi obrolan-obrolan kan santainya. Ada yang upgrade lagi lah. Terus kan di sini juga memang beneran upgrade ya, dimana cast di sini kan sangat udah cast banyak yang lumayan terkenal juga dengan ya kalau kalian penyuka Bioskak dan kalian fansnya Bioskak atau penyuka Yois Band, kalian di sini juga bakal dikasih beberapa fan service dari Bioskak gitu. Sama kalau dari aku suka sih karena film ini pengenalan setannya tuh detail ya, kayak ternyata tumbal itu ada 3 lapis, ada tingkatannya dijelasin. Selain itu ada penjelasan nama-nama setannya kayak Gorah, dia yang paling memiliki hubungan sama tumbal-tumbal tuh sama dia. Terus kayak ada kerajaan-kerajaan yang ternyata nggak bisa aksesnya tuh asal masuk gitu, kayak akhirnya si Arjuna tersesat di situ tuh karena dia katanya masuk tanpa izin gitu-gitu. Ya itu menarik sih. Jadi ya tadi makanya kata Indra lebih upgrade kalau secara kalau world building sih udah oke ya itu. Sama chemistry antar karakternya sih ya masih oke seperti sebelumnya, dan komedi khas Jawa Timurnya juga mantep sih. Memang Bioskak ini memang duta Jawa Timur banget jadi semua elemen tentang Jawa Timurnya atau Malangnya, Surabaya semua ada di sini. Bahkan cast-castnya kan cast-castnya kalau kalian tahu itu siapa aja, itu pasti bakal semuanya orang Jawa gitu yang tulen yang sudah dipastikan Jawa Timur banget. Pastinya ini semua cast yang ada di kecuali cast-cast yang beneran gede banget ya. Ini beneran cast-cast yang memang kalian warga Jawa Timur pasti tahu ini. Misalnya itu tuh seleb-selebnya Jawa Timur lah, gitu. Makanya jadi kayak bakal minim salah dialog sih. Bahkan mungkin akurat ya karena mereka memang orang sana, orang Jawa Timur asli gitu. Terus juga aku apresiasi sama ada karakter anak kecil yang jadi anaknya Andrew itu oke banget sih Angel actingnya. Terus dia bisa emang orang Jawa sih kayaknya orang Jawa Timur, jadi logat Jawanya juga kerasa sama actingnya oke. Jadi aku suka sih. Dan di sini pun ngangkat ini ya etnis Cinanya, tapi itu tuh Cina tuh memang bagian dari Jawa Timur juga gitu. Memang, tidak bisa terpisahkan, kayak sama ngasih aja, tahu gitu. Kalau Bioskak Jawa Timur tuh gini loh, sebenarnya banyak beragam. Sama itu sih ada satu momen lagu yang dibawakan secara paduan suara di ulang tahunnya itu ingetin Imlek sih. Dan lagunya tuh jadi bagus gitu, jadi terngiang-ngiang. Itu kalau nggak salah lagunya Teresa Teng ya. Iya, dan ternyata kalau kita baca subtitlenya lumayan itu cocok dalam lagi juga lagunya. Ya sama, kayaknya Bioskak ini hobi memberi pesan-pesan moral ya di tiap filmnya. Kalau di film sebelumnya tuh jangan menoleh ke belakang, yang artinya masa tuh lalu lah. Ya kayak kita tuh harus move on lah gitu, jangan ngeliat masa lalu gitu. Nah kalau yang di sekarang tuh apa Indra? Yang ini tidak boleh jalan pintas. Betul. Jangan cara instan ya. Jangan cara instan, pasti kalau cara instan ada itunya ada konsekuensi lah gitu ya. Di sini juga selain kayak filmnya kayak gitu, jadi ada juga nih ternyata pesannya tuh kita
harus nikmati proses lah Iya. gitu, jangan langsung pengen cepet aja gitu. Dan di sini juga mungkin beberapa komedinya memang hit and miss, tapi ada beberapa yang lumayan lah ya. Kayak masukin neneknya Bayu Skak dan kakeknya yang si Diki itu juga itu lumayan kan. Terus yang soal salah nama itu juga kan Itu lumayan. lucu ya. Walaupun diulang-ulang di Soalnya sini kan orang tua ya. iya di sini beberapa kali itu masih dapet aja si komedi-komedi. Terus dari komedi yang soal Bayu Skak cewek terus kan itu kan dari zaman dia di kuliah sampai sama temen-temennya digituin terus itu juga masih masuk gitu. Iya, sama dari kurikulum ini ya, kayak ini pernah terjadi nih di film sebelumnya dimunculin lagi dan jadinya tetap lucu sih gitu. Okay. Aku suka karena di film ini Andrew rambutnya udah nggak kaku lagi. Soalnya Udah ganggu rambut ya dia, pas di film iya, pertama, benar. di film sekarang malah Karena kan screen time-nya lumayan banyak ya di film sebelumnya juga gitu. Jadi kayak keganggu aja kalau di sini. Oke, dan kita masih tetap merasa dia Andrew yang sama gitu meskipun rambutnya mungkin berbeda. di yang pertama kan memang untuk ngasih notis atau tebak-tebakan siapa sebenarnya. Iya sih. Tapi yang kedua kan udah jelas ya, jadi ya udah aja. Mungkin karena tersesat juga jadi nggak ini ya gondrong nggak jelas gitu kali ya. Dan di sini juga Benedictus Siregar Siregar banget ya. sebagai tulang punggung sinema Selalu. Indonesia mengalahkan Reza Radian di Iya, sini iya. masih tampil mantap ya. Sebagai aktor film horor yang sangat sibuk ya, Iya. kayaknya 2 tahun terakhir. Padahal di minggu kemarin Iya. kita sudah menonton Benny Tapi juga. tetap nggak bosan sih Di ya, sini karena- muncul lagi Benny, Oke. mantap lah Benny. Lagi tahunnya Benny nih. Iya, tulang punggung film horor. Iya. Lanjut ke yang kurang oke-nya nih. Nih kalau Oh, dari aku sih sebenarnya judulnya tuh udah jelas gunung ya, Gunung Iya. Klawi, tapi eksplorasi gunung itu kurang. Bahkan kita jauh-jauh ke gunung sebenarnya solusinya tuh sesimpel ngobrol aja sih. Iya. Kayak komunikasinya aja nih kurang oke antara ayah dan anak gitu. Terus berharapnya kayak judulnya kan Gunung Klawi, jadi lebih banyak scene gunungnya sih. Kayak sebelumnya juga kan nggak ada kata gunung ya, tapi lebih banyak banget sih. Bahkan kayak hampir penuh film itu isinya gunung. Nah kalau ini tuh justru kayak hampir di setengah film ya baru muncul gunung-gunung, dan itu juga nggak berasa gunung. nggak kan? berasa Bahkan- gunung karena scene-nya pindah-pindah ya, Iya. ada ke kerajaan Demitnya, ada ke yang lain, jadi nggak terlalu banyak gitu scene gunungnya. Padahal sayang banget judulnya bisa yang lain bahkan Iya. kayaknya menurut Padahal aku. lebih gunung trailer yang kita tonton sebelum filmnya main. Benar. Ada. Ya, jadi ya tadi kan sebenarnya memang di sini ada Gunung Klawihnya, kirain bakal Lebih ya bakal mungkin sama aja kayak film pertamanya gunung-gunung at lagi. least sama lah ya. Iya, yang mana seharusnya ya nggak harus gunung lagi juga kan. Di sini malah lebih tersesat di Chinatown. Sebenarnya kan soalnya Iya. diarahin ke Yuchen, terus akhirnya mereka Ke kuil. kuil ya kan. Emang di Gunung Klawi seperti itu kita nggak tahu juga Sebenarnya ya. ini gunung fiktif juga sih ya. Iya, Jadi ya tapi bebas kan- aja mungkin. Iya, tapi ya mendingan Mm-mm. menurut orang mah mendingan nggak harus ke gunung-gunung Iya, lagi gitu setuju. kan. Yang penting udah sekawan limonya udah beneran, tapi ya cari tahu si dukun yang melakukan perjanjian dengan bapaknya si Andrew aja nggak sih? Iya. Gimana cara ininya, bukannya malah ke Yuchen ya kan Yuchen juga nggak tahu kan sebenarnya bapaknya perjanjian sama Yuchen juga kan. Ya sayang aja sih karena di judul tuh udah jelas ada gunungnya, Gunung Nah. Klawi. Jadi ya ekspektasi penonton pasti akan lebih banyak scene gunungnya, terus ngeksplorasi gunung-gunungnya gimana. Hanya butuh itu kan cara gimana untuk melepaskan si Kutukan, perjanjian ya, ini, perjanjian. perjanjian pesugihan ini ya sebenarnya nyari di itu aja di kota-kotanya, nanya-nanya ke dukunnya sebenarnya bisa. siapa yang melakukan perjanjian dengan bapaknya kan harusnya dimulai dari situ Iya. ya, harusnya ceritanya gimana biar bisa kutukan ini atau perjanjian ini nggak dilanjut ya ternyata mengarah ke Yuchen ya itu boleh, tapi nggak harus tiba-tiba langsung Gunung Klawi ya. Ya itu juga kan belum tahu dari mana ya. Iya. Kayaknya ini tuh karena banyak banget karakter yang mau dimasukin jadi ya gitu ya bikin. Iya, bikin subplot sub-sub, semuanya. Iya. Kayak misalnya di penginapan itu tuh kan yang nyaranin ke Yuchen itu Aruna ya gitu, dan aku tuh jadi berpikir Aruna tuh kayak seseorang yang jahat nih atau punya maksud tertentu, nggak cuma sekedar kayak cinta segitiga nih nantinya antara Lenny, Bagas, dan Aruna, tapi ternyata dia tuh mungkin menyimpan sesuatu, dia tuh mau jahat, dia tuh jangan-jangan kayak Dedemit yang
sebenarnya itu bagian dari pesugihan itu, tapi sayangnya enggak sih, padahal punya modal ya untuk itu, udah penginapannya lumayan serem lah, terus ada juga penunggunya Daru yang juga gitu. Itu padahal oke kan kalau dijadiin, terus Arunanya juga disia-siakan gitu, dia jadi kayak hilang aja, nggak dikasih penjelasannya kenapa dia kadang suka menghindari pertanyaan-pertanyaan kayak kamu tuh orang mana sih, apa bener orang sini, dia nggak jawab gitu kan. Kita juga penasaran kenapa sebenarnya si Aruna ini bersikap kayak gitu, terus sikapnya aneh, apa menyimpan sesuatu, itu nggak terjawab sih. Sayang malah digunakan banget. cuma buat love interest lain dari Bagas doang, kan sayang sekali. Padahal aku berharapnya tuh Leni berangkat sih ke gunung itu. Jadi berlima tuh sama Leni, ini sama Aruna gitu. Itu sayang gunanya banget. Nambahin Aruna mungkin cuma itu doang. Iya makanya sayang sih nggak dimanfaatin lagi gitu Arunanya. Jadi memang kebanyakan yang mau dimasukin oleh Bayu Skat akhirnya tidak fokus juga ya. Kalau di film pertamanya lebih fokus ya. Tujuannya itu terus buat tahu tujuannya siapa sebenarnya hantu yang ada di antara mereka. Tapi di sini tuh udah kemana-mana pisan deh. Bahkan yang mereka dapat di gunung pun tidak menyelesaikan, yang akhirnya menyelesaikannya hanya dengan ngobrol doang. Padahal kan ya dari awal aja ya minta-minta ke bapaknya atau gimana, ini kenapa harus ke gunung dulu gitu dengan membawa kakek dan neneknya itu kan itu juga cuma buat nambah-nambahin komedinya doang sih. Dan ya itu juga kan yang orang-orang bertiga yang Brandon Salim, terus ada yang influencer itu ya. Itu kan itu yang ngejelasin soal lapisan Kapindon. Ya itu juga kan cuma itu doang, nggak diceritain lagi mereka akhirnya kemana gitu kan. Terus padahal banyak scene bagus yang menurut orang yang soal pas mereka datang ke kota atau ya maksudnya daerah gunung situ yang terus mereka ditawarin dukun-dukun gitu kan, itu kan lucu ya. Itu sebenarnya bisa dikembangin dari situ, mereka akhirnya nggak dapet jawabannya dari situ sampai akhirnya ya ke penginapan dan ketemu orang-orang itu, ya lebih fokus gitunya aja, lebih fokus ke cara mereka untuk ya melepaskan kutukan ke si Andrew-nya sih menurut orang, daripada fokusnya jadi ada ini tiba-tiba Aruna dimasukin. Aruna dulu adik kelasnya juga, adik tingkatnya juga, yang mana kan nggak ada ya di cerita sebelumnya, tapi diada-adain aja gitu. Ya aku tuh pikir apa jangan-jangan Aruna ini halu gitu, nyari-nyari informasi aja supaya kayak bisa kenal dan dekat, karena kan sebenarnya Bagas nggak inget ya sama Aruna ini. Jadi aku tuh kayak penasaran sih sebenarnya Aruna ini gimana backgroundnya, karena kayak ada sesuatu gitu, tapi bahkan dihilangin gitu aja. Menurut orang kayak pengennya tuh ya Aruna tuh ngajak Bagas untuk melakukan pesugihan lainnya gitu kan. Kebetulan Bagas kan di sini diibaratkan dia belum kerja, terus belum lulus kan. Berarti kendala Leni kan tidak mempunyai laki-laki mapan ya. Harusnya dihasut ke situnya gitu. Jadi kan ada konflik lain di mana Bagas malah pengen melakukan pesugihan. Enaknya sih gitu kalau orang ya, tapi tidak terjadi juga kan. Daripada Diki yang tetap pengen jodoh dapat jimat atau sesuatu untuk itu jodoh, itu lebih baik ya pakai Bagas aja sendiri sih ya. Sendiri. Jadi kan ini soalnya karakter utamanya jadi nggak terlalu ada konflik kan. Bagas hanya nemenin doang. Andrew juga jadi pemeran utama yang nggak utama banget sih karena ya jadinya. Sama ini sih gentayang kan katanya hantu itu gentayangannya kalau nggak 100 hari 7 hari 40 hari 100 hari dan 1000 hari itu katanya yang terlama, terus kayak sakti atau apa, itu juga aku penasaran sih kenapa, tapi nggak ada penjelasannya. Iya bisa teleportasi seperti itu sih. Sampai akhirnya bisa dipanggil juga pakai cara-cara tarian-tarian yang nggak terlalu dijelasin sayangnya. Karena terlalu banyak banget sih sub-sub yang dikasih, jadi banyak juga yang nggak terjawab. Bahkan sebenarnya saking banyaknya yang dimasukin di sini, bahkan itu ngaruh ke pace komedinya. Komedinya tuh cepet banget. Dan buat orang yang emang kita hanya bermodal subtitle biar bisa ketawanya, itu tuh jadi kadang tuh mereka ngomong apa udah keburu hilang dengan masuknya dialog yang lainnya itu. Jadi kendala juga komedinya atau dialognya saat cepet-cepet, ya kita kan yang emang harus baca subtitle-nya jadi ketinggalan juga itu jadi kendala juga sih di sini. Kurang tepat ya nyampe lucunya gitu ke yang baca subtitle. Tapi emang gaya Bayuska kan emang cepet banget komedinya. Nah itu. Tapi kalau di film yang pertama tuh masih kayak ada
jarak gimana ya, jadi masih kita bisa Iya. menikmati. Kalau ini terlalu Terlalu padat, cepet, ya. terlalu padat ya. Karena emang ceritanya juga aduh. Dar. Ya, komedinya yang beneran Heeh. beneran mengisi, dan ya maksudnya beberapa orang juga di dalam bioskop kan ikut ketawa, berarti kan worst. Tapi emang ada hit and miss ya, mungkin karena memang jokesnya terlalu internal atau Iya. terlalu Segmented. segmented atau terlalu ya yang Jawa Timur aja kan, bisa aja ya. Kita kan bermodal subtitle ya ngikutin dari situ gitu, tapi Iya, ya sayangnya cepet banget. Sama ya kayak film ini tuh mencoba ngasih apa ya, informasi tentang tragedi yang terjadi di tahun 98 ya Iya. pada etnis tertentu gitu, termasuk keluarganya Andrew nih yang kena terdampak. Tapi karena terlalu banyak banget isu, malah jadi kayak penyampaiannya tuh juga gimana ya, Ya, jadi kita nggak ada empati ya, gitu. kayak karena ya udah lewat aja ya, Iya. padahal itu bagus ya menurut aku, sampai jadi background cerita Iya. jadi kayak ini ngebahas itu bapaknya tuh bisa kayak gitu tuh diceritain gini-gini, tapi kayak berlalu aja. Iya, Kayak gitu. nggak Padahal bisa berkesan. lebih mendalami ya karakter bapaknya, terus kan karakter abangnya si Andrew juga Iya. kan bisa lebih dalam lagi. Kenapa akhirnya bahkan istrinya ya yang bahkan menjadi udah korban. kehilangan istrinya kan, bahkan kedekatan bapaknya gimana sampai akhirnya rela untuk apa mengorbankan istrinya Iya. kan. Mungkin ya harusnya juga bapaknya nggak berniat tumbal kan, tapi karena istrinya pengen anak-anaknya gimana gitu Iya. kan, ya udah nggak apa-apa. Padahal mah kan aja. istri tuh orang lain ya. Iya. Yang kandung itu biasanya anak, cucu mungkin ya masih ada. Iya. Sebenarnya kan istri dan suami itu dua orang yang tidak sedarah ya. Iya. Tapi kok bisa ditumbalin? Iya kan itu, Itu juga harus lebih gimana kan, Iya. sampai akhirnya bapaknya ngeluarin quote harta yang paling berharga adalah keluarga tuh jadi gak masuk gitu. Soalnya kan ya itu dianya udah ngorbanin istrinya sendiri gitu. Iya. Dan iya makanya setelah itu ada scene-scene ternyata dulu tuh gini, Iya. rumah tangganya tuh harmonis apa tuh, aduh jadi nggak Iya. bernilai apa-apa akhirnya, karena tuh akhirnya dia mengorbankan istrinya juga gitu. Jadi sayang banget sih, hal itu tuh harusnya menyentuh gitu, tapi jadi kayak berlalu gitu Ya, aja. langsung aja kita ke Cineskor untuk Sekawan Limo. Dari Nita berapa nih? Sebenarnya aku tuh kalau dari sisi entertain ya, terhibur sih sebenarnya, apalagi Iya. kayak ada kerajaan-kerajaan demi, terus sub-sub yang sebenarnya menarik gitu. Tapi kalau secara cerita karena nggak fokus, hal ini nih yang cukup fatal, jadi membuat nilainya dari aku 6,5/10. Ya, dari aku juga 6 saja karena memang yang tadi kurang fokus. Padahal kalau emang dikasih tontonannya sebagai entertain doang mah, hiburan doang mah ya oke-oke aja. Iya. Tapi sayangnya kan pesan yang ingin disampaikan di film ini lumayan ya. Jadi sayang kalau cuma tujuannya emang buat hahaha doang. Iya. Padahal ya udah aja fokus ke komedinya kalau emang mau kayak gitu, nggak Nggak usah usah ada Gunung pesan-pesan. Lawi. Iya, nggak usah ada ya keluarga atau apanya gitu. Tapi ya sayangnya nggak fokusan ini tuh bikin ya kita fokusnya jadi ke komedinya doang. Bahkan yang horornya juga sebenarnya nggak terlalu horor. Ya mungkin ada jump scare dikit di tengah-tengah tiba-tiba, tapi ya udah aja gitu. Iya. Oke, mungkin cukup sekian saja review dari kita berdua. Sampai jumpa di review berikutnya. Bye bye.